Dan hari ini saudara sekalian, kita akan diberkati oleh seorang hamba Tuhan. Beliau adalah seorang yang mendedikasikan hidupnya untuk banyak mengajar tentang pernikahan, mengajar tentang keluarga, bahkan juga terakhir Tuhan mengembangkan juga soal kesehatan. Dan saya yakin hari ini kita akan diberkati luar biasa. Kita sambut dengan hormat, inilah Bapak Dr. Insinyur Jarod Wijanarko. Beserta Ibu Esther juga, haleluya. Puji Tuhan, selamat Pak, selamat datang, silakan. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Mau berdiri juga boleh sama saya. Ya, terima kasih untuk kesempatan sekali lagi melayani di gereja ini. Ketika saya bergumul tema apa yang harus saya sampaikan, saya lihat pengumuman November nanti saudara akan retret bersama Ibu Debbie Basir, temanya keluargaku, sorgaku. Saya jelajahi ratusan file PowerPoint di laptop saya dan saya punya 2 file dengan judul itu. Sekaligus saya mendorong saudara nanti saudara ikut retret bulan November ya Pak ya, waktu Thanksgiving ya. Tetapi saya melihat gereja ini serialnya banyak berbicara mengenai akhir zaman. Jadi saya kombinasikan antara akhir zaman dan keluarga. Ya, filenya sama tapi pembahasannya tentu akan berbeda karena saya sampaikan ini 7 atau 8 tahun lalu, kayak 3 yang terakhir saya kesini. Kalau itu dalam memori saya ya. Akhir zaman, berbicara akhir zaman maka firman Tuhan itu berkata bahwa pada waktu akhir zaman keadaan akan seperti pada zaman Nuh. Apa itu zaman Nuh? Orang kawin mengawinkan, makan minum, bicara kawin mengawinkan, bahkan kebejatan seksual. Yang hari ini seluruh dunia dilanda oleh LGBT yang tentunya di luar gereja itu hak asasi. Itu bolehlah kan gak mencuri, gak menipu, bayar pajak, baik sama tetangga, saling mencintai, apa salahnya? Salahnya di dalam gereja, Alkitab berkata itu dosa. Tapi yang mengejutkan adalah ketika itu terjadi di dalam gereja. Gak usah sebut nama, tapi ada pendeta selingkuh, bukan jemaat loh ya, dengan anak kecil. Bukan isu, sudah dihukum masuk penjara 12 tahun. Kalau kita dengar, bapak ini bukan saya setuju loh ya. Selingkuh dengan wanita cantik, janda muda seksi. Kayaknya kalau aku gak bertobat pun tertarik juga. Tetapi kalau dia selingkuhnya dengan sopirnya, dengan anak laki-laki, padahal dia bapak, plus pendeta lagi. Itu kita dengarnya nangis. Kenapa? Zaman Nuh, kebejatan yang di luar terjadi juga di gereja. Saya sebenarnya tidak suka tema akhir zaman gitu ya. Dalam arti saya masih berpikir ya masih lama lah kali. Mungkin saya masih melihat cucu cicit atau bahkan mungkin nanti zaman cucu cicit saya juga masih hidup kali. Masih ada. Tetapi dari satu sisi memang keadaan di akhir zaman akan seperti pada zaman Nuh. Nah bicara kejatuhan-kejatuhan baik jemaat atau pendeta itu bukan urusan kita sebenarnya. Karena banyak juga yang katanya. Yang penting adalah saudara dan saya. Gimana kita lepas dari dosa-dosa yang bukan nipu itu dosa, bohong itu dosa. Tapi ketika yang satu itu maka disebutnya kebejatan seksual. Pada zaman perjanjian lama dilempari batu sampai mati itu hanya untuk menunjukkan betapa besarnya dosa itu. Nah sekarang kita akan lihat gimana caranya justru kita terbebas dari hal itu. Sebaliknya bagaimana keluargaku, sorgaku. Ya, boleh file berikutnya. Keluargaku adalah sorgaku. Ya, keluargaku akan menjadi sorgaku kalau nilai-nilai kerajaan sorga itu kita bawa pada keluarga. Karena banyak orang keluarga ini seperti neraka. Kalau 2 hari lalu, apa hari lalu? Misbah Mujizat. Ya, Pak Lukas temanya sorga atau neraka. Nanti kalau mati nih, sorga atau neraka. Saya mundur dulu dah, bukan kalau mati. Sekarang kita masih hidup, amin. Yang sudah mati angkat tangannya. Hidup semuanya ya. Pas hidup ini loh, saudara kayak sorga apa kayak neraka? Ada orang nih ya, pokoknya suaminya jahat, anaknya jahat, tetangganya jahat. Di kantor jahat, bisnis ini jahat. Pergi ke gereja,
Ini gereja jahat nih, pendetanya jahat, temannya jahat. Dunia ini jahat semuanya. Dia enggak pernah melihat orang baik, enggak ketemu orang baik. Dalam dunianya penuh kejahatan. Ke gereja pun ketemunya yang jahat-jahat, saya enggak tahu apa betul gereja jahat. Atau mata dia enggak melihat kebaikan. Itu menurut saya neraka. Dia berkata Tuhan enggak adil, bahkan Tuhan enggak ada. Atau apa itu sorga di dunia ini? Kita tinggal di Philadelphia bukan sorga kawan, itu Amerika, betul? Saya tinggal di Jakarta itu bukan sorga, itu Indonesia. Ada COVID, anak saya kena juga. Istri saya ketularan juga, mereka berdua pingsan. Anak 2 kali, istri terpingsan di kamar mandi. Kena pandemi, saya bangkrut juga 2019, 2021, pailit betul-betulan. Utang 17 miliar. Jual aset dengan murah supaya bisa bayar utang. Lah, sekarang lega enggak punya utang. Lihat wajah saya, celah ya kan. Jadi saya juga mengalami kesulitan. Tapi sorga itu bukan kalau nggak ada kesulitan. Kalau kita bisa mengalami dan nyanyi tadi loh. Kekuatanku Tuhan, kebaikannya mengikutiku. Kita tinggal di dunia yang tidak baik, yang jahat, kita melihat kebaikan. Kita lihat istri, lihat kebaikannya. Lihat anak, bukannya nggak ada masalah, lihat baikannya. Bahkan kita berkata Tuhan terima kasih istriku baik, terima kasih anakku baik-baik. Apa mereka nggak punya masalah? Ada. Tapi kita lihat baiknya. Kita pelayanan ketemu orang baik. Kita pergi ke mana ketemu orang baik. Hidup saya bukan tanpa masalah, tapi saya bisa melihat dan merasakan kebaikanmu mengikutiku. Kita sendiri ikuti, dikejar oleh kebaikan Tuhan. Boleh file berikutnya, nilai-nilai kerajaan sorga saya ambil Mazmur 112. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Ketika orang-orang hidup dalam kerajaan sorga, nilai-nilai kerajaan sorga, hidupnya seperti di sorga walaupun apa? Boleh gambar berikutnya. Saya lahir di keluarga miskin, itu keluarga saya. Gambar berikutnya lagi, itu bapak saya. Gambar ini menjadi berarti bagi saya hari ini. Bapak saya seorang pelukis yang gagal, yang tidak bisa hidup dari lukisannya. Maka ketika saya lahir mulai usia TK, semuanya dibakar sama bapak saya. Kanvas, cat minyak dibuang semuanya, hanya tinggal 1-2 yang dipajang. Waktu saya besar SMA, saya pengen jadi pelukis. Bapak saya, kamu gak bisa makan dari lukisan. Itulah kenapa bapak buang semua lukisan. Dan dia tidak mau saya jadi seorang pelukis. Ibu saya pengen banget anaknya jadi insinyur dan saya kuliah IPB dan jadi insinyur. Lulus kuliah, kerja di pabrik makanan, persis seperti jurusan saya. Bosan di pabrik, ketemu orang yang sama tiap hari. 2 tahun kemudian saya pergi ke Astra, bekerja di marketing. Lalu sukses, ilmu IPB-nya nggak dipakai lagi. Malah tergeraknya ke pendidikan, buka sekolah Happy Holy Kid, lalu kuliah lagi magister pendidikan. Kebablasan seneng kuliah sampai doktoral sekalian. Jadi saya kuliah IPB tidak kepake, tapi saya tidak pernah menyesal kuliah di IPB. Kenapa? Aku dapat istri di sana. Ya, itu lebih daripada gelar saudara ya. Kalau Anda bisa mengucap syukur dengan orang yang Anda nikahi, itu sorga. Dan Anda bisa menyanyikan lagu, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Anda bisa menyanyi lagu itu? Atau dibalik, betapa ku menyesali menikahku nyok satu ini. Nyesel, betul-betul nyesel menikah sama satu ini. Pak Jarod sih gak ngerti Pak. Suami saya juga kayak Bapak, senyum terus. Suami saya itu Pak, marah terus Pak. Muka Herodes Pak, urapan Firaun Pak. Tingkah laku Pontius Pilatus Pak. Ibu punya suami seperti Pontius Pilatus. Ibu akan punya karakter seperti Tuhan Yesus. Yang menderita di bawah pemerintahan. Makanya enggak banyak loh orang itu bisa menyanyikan lagu itu betul-betul tuh dari dalam, betapa ku mencintai
segala hal yang telah terjadi. Waktu saya bangkrut, utangnya banyak, habis-habisan, susah juga nyanyi lagu itu. Lagu yang lain tapi mirip. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan. Tuhan, saya punya rencana sebagai orang yang miskin merantau ke Jakarta, kerja keras. Rintis usaha dengan sebuah impian, suatu saat nanti saya pensiun, saya sudah punya perusahaan yang go public, jadi komisaris, tidak punya motivasi macam-macam dalam pelayanan, betapa mulia dan murninya saya. Bukankah itu indah Tuhan kalau saya hidup bagi Tuhan? Bangkrut, maka saya gak bisa melihat rencana Tuhan dalam hidup saya pada saat itu. Susah kadang untuk mencari, tapi orang yang mengerti kehendak Tuhan itu merasakan sorga di dunia ini. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Boleh file berikutnya. Sekarang ceritanya belum selesai, tapi tadi berawal dari keluarga yang sederhana, akhirnya diberkati. Gambar berikutnya lagi, itu rumah saya. Berikutnya lagi, nah ini saya mau cerita. Ketika saya bangkrut di usia yang hampir mendekat 60 tahun. Kalau orang Tiongkok itu tanggal lahir dikurangi 9 bulan. Kan kita umur itu bukan saat lahir, saat janin terbentuk. Jadi sebenarnya kalau pas ulang tahun itu udah lebih 9 bulan. Masuk ke usia 60, aduh saya dihajar habis-habisan dalam arti diizinkan Tuhan. Yang bangkrut, usaha yang lain hancur. Nyoba jadi sales asuransi gagal. Ingat bapak saya yang bakar lukis saja supaya enggak saja jadi pelukis. Tapi ada DNA itu dalam tubuh saya yang saya warisin. Dan saya mulai ngelukis. Saya upload Facebook enggak laku. Upload Instagram laku. Upload dua-duanya. 95% lakunya di Instagram. Baru 5 bulan Instagramnya dihack. Aduh, benar-benar mengalami macam-macam. Tapi sampai hari ini kami gak mati-mati. Jadi begitu mulai ngelukis laku, ganti lagu. Ya ganti lagu. Tuhan selalu menolongku. Dan hari ini ada lagu bagus banget. Itu lagu baru ya Pak ya, yang hari ini ya. Waduh, kebaikannya mengikutiku. Saya mengalami banyak hal dalam hidup ini. Tapi saya tetap memandang dunia ini indah. Dunia ini baik. Sorga di dunia adalah tinggal di dunia, tapi melihat jalan-jalan Tuhan. Melihat pemeliharaan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Baginya Tuhan nyata. Sekarang gimana Tuhan yang seperti itu ada dalam keluarga kita. Supaya kita merasakan sorga. Kenapa perlu sekali keluarga seperti sorga? Karena hidup paling banyak itu kan di keluarga. Jauh dagang, pulang ke rumah. Pergi pelayanan, pulang ke rumah. Lah kalau rumahnya kayak neraka. Coba bapak pikirin. Siapa sih yang bapak bikin bapak itu stres, stroke, darah tinggi. Kalau bukan makhluk yang satu itu. Coba ibu-ibu, siapa yang bikin ibu sakit? Dilukai lagi, baru sembuh hatinya dilukai lagi. Yang bikin ibu sakit, mah sakit, kanker, minum karena kepahitan kalau bukan makhluk yang satu itu. Jadi yang paling bisa membuat bapak ibu menderita seumur hidup adalah yang satu itu selama dia hidup. Dan dia tidak mati-mati. Kalau mati kan beres ya kan, bisa kawin lagi. Betul ya Pak? Betul. Kalau dia mati ada boleh kawin lagi. Masalahnya dia gak mati-mati. Tapi kita tidak bisa melarikan diri dari sebuah keputusan dalam hidup ini untuk menikah dengan seseorang. Dan sorga bukan kalau kita menikahi orang yang salah. Dan jangan berpikir menikahi orang yang salah. Tapi bagaimana sorga itu kita ciptakan lewat nilai-nilai firman Tuhan yang kita hidupi. Jadi kita kerja di mana saja, di gereja mana saja, punya teman siapa saja, kita akan merasakan sorga karena kita yang menghadirkan sorga. Saya pernah ditanya, Pak Jarod, gimana Pak kalau kita ini Bapak ini kan enak, anugerah, anak baik, ibu baik. Gimana Pak kalau kita tinggal di keluarga atau di perusahaan di mana banyak toksik di situ Pak. Orang-orang yang beracun, toxic relationship, enggak masalah. Kenapa Pak? Kan saya penawarnya. Racun itu saya maaf nih Pak kotor ya. Racun itu tak ibaratkan kentut. Kalau ada orang kentut, ada 2 kemungkinan. Anda pergi aja. Gak usah deket-deket sama dia. Kentut melulu.
Atau Anda pakai masker? Tembus Pak, bawa kipas angin. Begitu kentut arahkan ke sana, ya kan? Kemana pergi bawa kipas angin. Saya ini penawarnya karena ada Tuhan Yesus di hati saya. Saya tidak peduli sekitar saya mau racun, mau apapun. Saya akan menikmati hidup ini dan memandang hidup ini indah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kembali kepada Mazmur 112 ayat 1. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Memang memasuki COVID 2020 kami banyak mengalami hal yang Tuhan izinkan seperti kebangkrutan dan yang lain-lain. Tapi sambil memperkenalkan cara singkat saja, ini anak kami yang pertama, diberkati luar biasa selama masa pandemi COVID ini. Anak berikutnya lagi, anak kedua namanya Benaya Kristo, yang pertama tadi Natania Kristi. Berikutnya lagi yang ketiga, pernah bawa kemari ya, Levina Kristi. Level berikutnya lagi, mereka bertiga mengalami mujizat berkat yang luar biasa bagi kami ya. Dalam 2 tahun ini. Dibajak perusahaan lain, naik 2 kali lipat gajinya. Yang nomor 3 bahkan dalam 2 tahun naik 3 kali, pindah 3 kali dan naiknya 2 kali. Di masa pandemi di mana-mana PHK. Maka waktu saya bangkrut sebenarnya masih ada harapan, dalam hati istri berkata, ya untunglah anak-anak diberkati. Tapi saya bilang sama istri, enggak, saya enggak mau jadi sandwich generation, dalam arti bukan enggak mau diberkati. Jangan jadi lapisan atas yang makan lapisan bawahnya, menekan. Pokoknya kita didik anak kita berkati mereka, kita hidupi mereka sampai mereka sukses. Kalau mereka punya uang, biar nabung untuk investasi, untuk perusahaan apapun. Kita berdua, saya bilang selama saya hidup kamu makan. Saya tidak punya niat atau impian atau keinginan minta sama anak. Maka kami kerja, saya ngelukis, tapi mereka diberkati. Sehingga kemarin anak-anak bawa kami, tadi foto-foto yang di awal tadi, yang Heavenly Family tadi, itu foto di Bali di sebuah resort yang bagus, menurut saya malah mewah ya. Tak lihat per malam, wih mahal banget. Anak-anak yang bayarin. Sampai saya bilang sama istri, orang-orang pasti gak percaya kalau saya kesaksian kita bangkrut. Kenapa? Tinggalnya di hotel mewah. Ke Amerika bisnis kelas. Dibayari, kan orang lain gak tahu kalau dibayari. Tapi saya pikir-pikir Tuhan, aku dulu belum bangkrut, hidupnya sederhana banget. Ya sekarang juga sederhana, tapi di sama orang-orang yang saya bilang, Tuhan pertemukan dengan orang-orang baik. Maka kebaikanmu mengikutiku. Kita gak takut masa depan. Kalau kita merasakan kebaikan Tuhan itu ngikutin kita. Kita bukan mencari kebaikan Tuhan itu mengikuti kita. Haleluya. Kita merasakan sorga walaupun kita tinggal di dunia. Karena kita melihat Tuhan ada, Tuhan baik, Tuhan hidup. Bagian pertama khotbah ini saya berikan penutup yaitu takut akan Tuhan, berkat dipulihkan, keluarga bahagia diberkati, dan anak-anak perkasa di bumi. Walaupun saya pribadi mengalami banyak masalah. Berikutnya lagi nilai-nilai kerajaan sorga pada keluarga. Apa itu nilai-nilai kerajaan sorga? Tadi kan berkatnya, nilai-nilainya saya mulai dengan Roma 14 ayat 17. Ada 3 poin saya bahas di situ. 1 poin saya lewati soal kebenaran. Roma 14, 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Kalau soal makanan minuman namanya restoran. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Saya bahas soal damai sejahtera dan sukacita. Kita mau hadirkan nilai ini dalam hidup kita, dalam keluarga, maka dimanapun kita berada rasanya sorga. Yang pertama itu damai sejahtera. Boleh gambar berikutnya, gambarnya saja, itu ayatnya Yesaya 1 pasal. Oh sebelumnya mana? Dalam Yesaya ada tulisan mengenai damai sejahtera. Waktu Sion dipulihkan, maka singa akan berbaring dengan domba. Anak domba akan tinggal bersama singa. Apa artinya? Damai sejahtera itu rasa aman yang luar biasa sampai enggak ada ketakutan. Anda harus benar-benar, dan ini tidak bisa tidak kalau tidak dalam Tuhan. Kekayaan enggak, malah jangan-jangan bikin rasa takut. Takut dirampok, takut dibunuh, takut diculik, takut anaknya diculik. Ya, kekayaan gak bikin damai sejahtera. Damai sejahtera ketika punya keyakinan Tuhan ada, Tuhan hidup, Tuhan melindungi. Baik ada uang ataupun tidak ada uang. Ada uang tetap damai.
Kalau punya keyakinan Tuhan melindungi. Duitnya makin banyak, dolarnya makin banyak. Dolarnya naik turun, jantungnya naik turun, tekanan darah naik turun. Seiring dengan kurs yang naik turun. Kalau saudara saya percaya, dolar mau naik turun, saudara tenang. Karena enggak punya dolar. Punya tapi habis tiap bulan. Luar biasa kalau saudara punya dolar, tapi damai sejahteranya tidak tergantung pada kurs. Damai sejahtera dipengaruhi oleh apa? Hati. Boleh file berikutnya. Maka yang mengganggu damai sejahtera apa sih? Kepahitan. Kalau orang kepahitan, kecewa, bahkan itu kekecewaan kepahitan yang sudah masa lalu, masih di alam bawah sadar, nanti akan muncul lagi. Munculnya dalam apa? Mimpi. Kristen tapi mimpinya apa? Dikejar maling, dicekek setan. Loh kenapa mimpinya itu gak ngusir setan? Gak nangkep maling. Ngimpinya makan, keselak jatuh gitu ya. Ngimpinya liburan, check in, ketinggalan pesawat. Tidur aja susah, gimana hidup? Tidurnya tuh ngimpinya dikejar setan, gak bisa bangun lagi. Dikejar tukang utang, makan keselak, kesandung. Waduh, mimpi itu alam bawah sadar. Anda harus pergi ke belakang. Jauh ke belakang. Ke belakang amati masa lalu saudara. Cari tempat-tempat kejadian-kejadian traumatis. Dan berdamai di situ. Berdamai di situ, mengucap syukur di situ, ampuni di situ. Kalau saya pernah kecewa dengan bapak saya pernah jujur, bapak saya ampuni, bapak saya berkati. Saya pernah disingkirkan karena miskin, Jawa lagi, bengek lagi, paru-paru basah. Kalau mau nonton TV mesti pergi ke kelurahan, ada TV hitam putih, duduk paling depan diusir. Karena kalau bernafas orang bengek itu bunyi, ngik, ngik. Kita tahan nafas. Begitu narik, ngik, tambah kenceng. Bengek mundur. Waduh. Hidup saya banyak kepahitan masa lalunya. Dan mungkin itu juga yang bikin saya diabetes. Karena tubuh ini bereaksi terhadap kepahitan, dia produksi kemanisan. Maka kalau saudara yang diabetes kayak saya, maaf bukan menuduh. Saya juga diabetes, tapi saya sekarang sembuh gitu ya. Buang kepahitan. Minum kista kanker terjadi karena ada sel membelah secara error. Enggak masalah harusnya. Sel membelah error karena inflamasi atau karena metilasi enggak bagus. Enggak masalah harusnya. Anda bisa googling yang namanya natural killer cell. Di mana tubuh kita itu 39 triliun sel, ada satpam yang keliling 39 triliun tubuh kita itu untuk melihat kalau yang membelah error, dia sangat hancur itu sel yang rusak. Tapi kalau natural killer cell ini nggak bekerja, membelah error terus sampai 10.000 PET scan akan terdeteksi. Sebelum mencapai jumlah itu nggak terdeteksi kalau kanker. Jadi kalau ada sel membelah error, dan itulah sel kanker sebenarnya, akan dihancurkan sama natural killer cell. Jadi kalau kita tanya dokter, kenapa kanker? Ada sel membelah error. Kenapa error? Karena sistem imun natural sel kellernya nggak bekerja. Kenapa nggak bekerja? Ya nggak tahu. Ilmu kedokteran habis di situ. Kenapa membelah error? Karena inflamasi. Kenapa inflamasi peradangan? Karena kurang antioksidan. Kenapa kurang antioksidan? Ya kurang makan antioksidan. Tapi kenapa itu bisa memicu metilasi yang nggak benar? Ya penjelasannya begitu. Tapi kenapa? Kedokteran berhenti di situ. Tapi kalau dicampur dengan kedokteran ditambah dengan psikiatri, psikologi akan ketahuan. Kapan gak bekerjanya? Waktu ada goncangan hidup. Trauma, suaminya selingkuh, ibunya kepahitan, gak mengampuni, natural killer cell-nya gak bekerja. Maka begitu kanker, radiasi, kemo sembuh 2 tahun kambuh lagi. Radiasi, kemo sembuh 3 tahun kambuh lagi. Kenapa? Akarnya. Akar yang membuat sistem imun gak bekerja, kecewa kepahitan. Maka mencabut kepahitan ini penting untuk kekekalan, tapi juga penting untuk sekarang ini. Untuk kita sehat. Dan tanpa mencabut akar, bahkan sampai pada masa lalu sekalipun, ya itu akan kebawa terus. Orang pernah dikhianati dalam pernikahan. Cerai katakan, lalu pasangannya mati, lalu menikah lagi. Bisa lo ada bayang-bayang kalau dia akan dikhianati lagi. Jadi cemburuan. Kenapa? Masa lalunya belum selesai. Cabut, buang. Minta diterangi oleh Roh Kudus Tuhan. Kalau lagu bagus banget itu ya. Ini hatiku. Atau kalau enggak selidiki. Selidiki aku, ubah hatiku. Tuhan minta diterangi Roh Kudus. Akar-akar hati kecewa kepahitan apa?
yang di masa lalu yang sebenarnya sampai sekarang masih ada. Itu begitu dicabut, lepaskan pengampunan, ampuni, sekalian itu menyakitkan. Gimana gak menyakitkan Pak Jarod? Undangan sudah beredar, tinggal menikah ini. Dibatalin. Nah sama si mantan itu kalau Anda lihat dia gimana sekarang? Wah lihat dia menikah, istrinya digebuki. Pasti Anda bersyukur, Tuhan terima kasih aku gak nikah sama dia. Kalau gak aku yang digebukin. Tapi dibalik, dia lihat nikah, dia bahagia banget melayani Tuhan, diberkati. Gimana responnya? Anda jahat ya, lihat orang sengsara, Anda bersyukur. Lihat orang lain digebuki, Anda bersyukur. Betapa jahatnya Anda. Masih ada sisa kepahitan. Baik dia bahagia atau enggak bahagia, berkati aja pokoknya. Dia bahagia, bersyukur juga, jangan menyesal. Aduh, aku menyesal. Sekarang aku menikah sama ini, aku yang digebuki. Coba sekarang. Sudah berlalu ya sudah. Hadapi masa depan, hadapi sekarang ini. Sekarang ini yang tidak surga, kita jadikan surga. Itu cara membuat hati ini beres dengan masa lalu dan kita menjalani masa depan dengan surga. Berikutnya lagi, buang kecewa, buang kepahitan, cabut kata-kata kutuk. Berikutnya lagi, gantikan kata-kata berkat, yang tadi udah dijelasin. Dan jangan lelah berbuat baik. Karena kebaikan itu mendatangkan damai sejahtera. Kita dibaikin, kita rasa seneng. Kenapa kita enggak berbaik sama orang lain juga? Kebaikan enggak harus memberi barang ya. Tadi saya bilang banyak orang itu merasakan neraka di dunia ini. Kenapa? Dia enggak pernah ketemu orang baik. Dia melihat dunia ini jahat. Bahkan Tuhan gak ada. Ketika kita berbuat baik kepada orang ini, itu pun kemungkinan pertama kali dia akan curiga. Apa nih maksudnya? Apa nih maksudnya? Jangan-jangan dia begini. Karena dalam hidupnya dia gak pernah ketemu orang baik. Begitu Anda tunjukkan bahwa Anda betul-betul baik, itu akan mengubah hatinya. Bahwa ternyata di dunia masih ada orang baik. Tidak harus dalam bentuk pemberian. Anda betul-betul berbuat baik, maka Anda mengubah orang lain merasakan sorga. Boleh file berikutnya lagi penutup bagian 2 atau kesimpulan bagian 2. Hati dipenuhi kasih Tuhan, maka damai sejahtera memerintah di hati dan kehidupan dipulihkan. Ketika saya dipenuhi dengan kejahatan, kenapa? Ya saya orang miskin, saya benci orang kaya. Yang kaya siapa kalau di Indonesia? Maaf nih, Cina. Saya nggak bisa bilang Tionghoa, enggak, Cina. Bahkan dalam bahasa Jawa, Cino. Saya benci orang kaya dan yang kaya Cina. Kita bakar-bakar ruko, kita bakar-bakar mobil. Kerusuhan 98 itu Jakarta. Solo itu 8182. Tapi waktu kasih Tuhan memenuhi saya lahir baru. Saya sadar betapa jahatnya saya melihat Tuhan mati bagi saya. Saya dirubah hati saya. Termasuk mata saya dirubah. Lihat wanita cantik putih sipit. Cantik loh. Tak nikahi orang Tionghoa. Tak nikahi orang Tionghoa. Sekarang aku bisa bilang Tionghoa. Walaupun waktu saya punya pacar, adik saya masih bilang, ngapain? Golek Cino, ngapain? Golek Cino. Tapi adik-adik saya juga melihat cinta kasih kami. Istri saya cinta ibu saya, istri saya cinta adik-adik saya. Sampai kadang-kadang kalau ada masalah apapun, bukan hanya soal ekonomi ya. Adik saya itu hubungannya sama istri. Dia lebih dekat sama istri daripada saya. Saya punya adik perempuan, saya punya WA pernah diblok. Sama adik saya sendiri, kenapa? Karena saya kan motivator gitu loh, tahu motivator? Coach, ya kan? Broadcast nasihat. Dia tak kasih nasihat, termasuk tak kirim tiap hari. Marah aku di blog. Jadi jangan pikir punya jadi motivator itu semuanya seneng loh. Ada juga yang gak seneng. Kirim yang lain orang jauh dikirimi Pak Jarod seneng banget. Bahkan kadang Pak balas lagi, ini Pak Jarod pribadi, iya gitu. Dipikirnya adminnya gitu ya. Wah seneng, wah makasih Pak gitu. Adik sendiri malah ngeblok. Firman Tuhan berkata, Nabi gak dihargai. Tapi belakangan dia buka lagi. Kenapa? Kadang orang itu, terutama keluarga deket ya, untuk tahu dan merasakan dia itu baik, itu butuh waktu loh. Ya, di blog kita agak marah, ulang tahun kita datengin apa gitu ya. Akhirnya ya udah jadi baik lagi. Dia akhirnya dia akan merasakan Mas Jarod itu baik, orang baik, betul-betul baik. Kenapa? Dulu saya kira baik. Kita kalau mau kita betul-betul merasakan kasih Tuhan dan kita berbaik sama seseorang sampai dia merasakan betul-betul baik, dia akan melihat sorga di dunia ini. Karena selama ini dia nggak pernah berjumpa orang baik.
Kita lanjutkan lagi. Apa itu nilai kerajaan sorga? Markus 10:14. Ketika Yesus melihat itu ia marah dan berkata kepada mereka, anak-anak biarkan mereka itu, anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalangi mereka sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Lanjut Matius 18 ayat 3, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, mati masuk sorga. Seperti mesbah mujizat kemarin, beberapa hari yang lalu. Kalau kita terima Tuhan Yesus, itulah kekekalan yang lebih penting daripada berkat di dunia ini. Itu terpenting, yaitu mati masuk surga. Masalahnya kalau kita nggak mati-mati. Setelah lahir baru kita hidup. Maka kita perlu bukan hanya mati masuk surga, selama hidup itu kita masuk kerajaan surga. Bukan soal makanan minuman, tapi soal damai sejahtera, soal kuasa, mengusir setan dengan kuasa roh Allah, itu kan kerajaan surga. Ya. Nah, untuk seperti itu kita perlu menjadi seperti anak kecil. Seperti, ya, apa terutama? Yang pertama, menjadi seperti anak kecil dalam hal tidak ada kepahitan. Anak kecil berantem, kamu jelek, kamu yang jelek, kamu yang jelek. Aku gak main sama kamu. Anak kecil bertengkar begitu, 2 jam main lagi loh. Berarti mereka gak ada kepahitan. Mau merasakan sorga di keluarga, bukan tanpa pertengkaran. Mana mungkin keluarga gak bertengkar? Saya Jawa, istri Tionghoa, apalagi kami. Saudara sama-sama Tionghoa, sama-sama Amerika, sama-sama Jawa, satu suku, satu marga pun beda kepala, beda ide, beda latar belakang. Kalau ingat pelajaran saya mengenai perbedaan pria wanita, Pak Lukas juga sering mengajarkan laki-laki pikir, wanita rasa. Daud pikir, Saul pikir, Hana rasa. Ketika Hana berdoa, saya pikir mah, tapi saya rasa-rasa lupa. Tapi saya pikir-pikir loh mah, tapi saya rasa-rasa lupa. Itu anak biar tahu peraturan. Saya pikir maka saya pukul dia. Tapi saya rasa kamu mukulnya terlalu keras. Tapi saya pikir loh mah. Kalau kita tuh pindah dari Philadelphia ke kota sana. Saya pikir, tapi saya rasa lebih enak di Philadelphia. Tapi saya pikir loh mah, tapi saya rasa-rasa lupa. Saya pikir nih pendeta gak benar. Tapi saya rasa orangnya baik kok Pak. Tapi saya pikir, tapi saya rasa lupa. Pah, mamahmu tuh gak suka sama aku. Adikmu juga. Kamu tuh jangan berpikir yang negatif. Kamu tuh gak merasakan yang kurasakan. Pikir sama rasa menikah coba. Gimana gak bertengkar? Maka menikah tuh pasti bertengkar. Dan bertengkar tuh gak masalah. Bukan dosa. Tapi jangan ada kepahitan. Anak kecil bertengkar. Main lagi. Bapak ibu silahkan bertengkar. Tapi nanti main lagi ya. Main lagi gak? Bertengkar. Alkitab berkata kalau marah jangan menjadi dosa, matahari terbenam masih ada amarahnya. Marah, bertengkar itu biasa, tapi matahari terbenam selesai dong. Bapak ibu bertengkar, 3 minggu loh, 2 minggu loh. Bapaknya mau ngajak main, mama. Nggak mau. 2 minggu, matahari sudah terbenam, 14 kali. Ada langgar firman Tuhan 14 kali. Kenapa? Karena ada kepahitan. Pak Jarod sih, suami saya Herodes Pak, saya tahu. Istri saya Isabel Pak, banyak yang begitu. Tapi saya harap di sini gak begitu. Kalau suami itu Herodes, istri apa dong? Aduh istri. Siapa laki-laki? Laki-laki belum menikah siapa? Siapa laki-laki belum menikah? Ada? Laki-laki belum menikah tak kasih tahu. Istri itu debt collector. Saya ini pengusaha. Debt collector itu baik-baik. Minta, bayar. Apa yang menjadi haknya, pergi. Selesai. Istri itu debt collector seumur hidup. Nagih terus sampai habis. Dompet juga dibukain. Enggak ada sisanya. Makanya kalau Anda menikah itu enggak siap dengan prinsip-prinsip pernikahan. Itu neraka betul. Neraka betul. Debt collector bayar selesai. Lah istri kapan lunasnya coba? Sampai bapak habis. Tapi kalau saya gak akan ditagih, kenapa? Belum ditagih udah gue kasih dia. Pak Jarod minta nomor rekeningnya, kita kasih nomor istri. Beli lukisan, minta rekening, kasih rekening istri. Persembahan kasih, ada yang ditransfer, ada yang diamplopin. Saya gak buka tuh amplop, tak tutup, masih tak kasih istri. Dan saya tidak tanya isinya berapa. Supaya saya tidak tergoda. Kalau isinya banyak, nanti setahun dikasih 3 kali. Saya pokoknya semua gereja 52 minggu 52 titik.
Gereja besar, gereja kecil, GBI, non GBI dibikin rata geografis, rata denominasi. Saya nggak tahu mereka ngasihnya berapa dan saya nggak tanya. Itu lebih aman buat saya. Itu salah satu kenapa saya semuanya kasih istri gitu ya. Yang kedua ada rahasianya sebenarnya kenapa saya kasih istri. Karena saya cinta dia. Bapak-bapak yang mau cinta istri angkat tangan. Ibu lihat dia gak katakan sodok dia. Kalau bapak bisa boleh juga. Apa rahasianya bapak? Pak Jody kayaknya cinta banget sama istri. Walaupun gak ada dia pun ngomongnya kayaknya cinta banget. Karena ada tertulis. Di mana hartamu, di situ hatimu. Harta saya sama dia, rumah saya nama dia. Jadi saya dari ujung halaman rumah saya lihat rumah saya. Dan saya berkata dalam hati, saya harus cinta istri saya. Karena semuanya nama dia. Kalau aku diceraiin, habislah aku. Maka saya akan cinta mati-matian sama dia. Oke, balik ke sini. Tidak ada kepahitan. Berikutnya apa? Anak kecil itu integritas. Apa itu integritas? Tidak bisa bohong. A, B, B, iya, tidak. Maka itu damai di bumi. Kalau bulat, lain ceritanya. Saya langsung pada kesimpulan bagian ketiga. Hati yang dipulihkan menjadi tulus, murni, integritas. Maka akan muncul relasi keluarga menjadi kuat. Saya bukan jujur lagi. Transfer langsung ke dia. Udah kalau dulu jujur dulu saya pernah tidak jujur. Saya kerja, dia kerja, saya dapat gaji, dia punya gaji. Teman-teman di kantor ngajari saya, gaji itu uang perempuan, komisi itu uang laki-laki. Jadi semua gaji tidak diberi waktu. Jadi kami punya pola ekonomi berubah-berubah. Dari mulai saya pegang gaji saya, dia pegang gajinya dia, sampai akhirnya dia keluar di pekerjaan, bantu saya, pegang sekolah. Sampai akhirnya kita sekarang terbuka 100%. Dulu kita nggak begitu. Dulu saya punya komisi, wah itu uang laki-laki. Gaji jujur sama istri, jujur gaji kan tiap bulan sama. Kalau komisi kan tiap bulan beda-beda tergantung omset. Pokoknya rata-rata aja misalnya 5 juta ya udah nanti pas 7 juta dapat uang dana taktis 2 juta. Kita kasih ibu saya. Ibu saya terima kasih, telepon dia. Ya begitulah pengalaman kami ketika kami tidak punya integritas. Waktunya habis, saya tabrak sedikit, berikutnya satu poin lagi kalau gitu. Apa itu kerajaan sorga? Supaya sorga ada di bumi ini, di dalam keluarga. Matius 12:28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Bagaimana kerajaan sorga datang dalam keluarga kita? Maka usirlah setan, yang diusir setannya. Perhatikan betul-betul antara setan dan bukan. Karena musuh kita bukan darah dan daging, tapi roh jahat di udara. Yang mungkin masuk ke daging istri kita, suami kita, anak kita, merasuki mereka. Sehingga mereka selingkuh bukan karena dia pribadinya, tapi roh selingkuh yang masuk dalam dirinya. Sehingga kita harus benci rohnya, tapi mencintai pribadinya, bersyafaat buat pribadinya. Supaya dia bertobat, kalau dia bertobat dia tidak akan selingkuh lagi. Tentu butuh kedewasaan rohani untuk memisahkan ini perbuatannya pribadi dia apa roh. Tapi Paulus berkata itu roh. Firman Tuhan berkata itu roh. Ada roh dusta, ada roh bohong. Maka Paulus berkata, aku dicelaka. Ada roh, ada hukum yang menguasai tubuhku. Aku pengen berbuat baik, tapi tidak baik aku lakukan. Aku pengen kudus, ini ada hukum yang menguasai aku. Berarti ada hukum seperti juga yang menguasai mungkin pasangan kita, anak kita. Maka musuh kita bukan anak kita. Tapi dosa yang berkuasa atas mereka. Solusinya bukan mereka dibereskan, tapi dosanya dibereskan. Maka kita lanjutkan dengan beberapa gambar. Musuh kita bukan pribadi, walaupun pribadi istri, suami, anak kayak setan. Dan kayak setan itu kadang bukan hanya roh, boleh file berikutnya, bisa-bisa temperamen dasar yang berbeda sehingga terjadi benturan temperamen dasar. Boleh berikutnya lagi, memang panjang sekali ini seminar harusnya ya. Bahkan mungkin benturan bukan temperamen dasar tapi personality yang ada 16 macam. Yang pakai ilmunya Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI. Berikutnya lagi bahkan benturan itu bisa benturan cara kerja otak yang berbeda. Di mana manusia itu kalau dites otaknya bisa ada affective, ada complexity, ada kognitif dan seterusnya. Itu kalau bahasa sederhananya orang itu ada yang mengambil keputusan kalau dia senang, ada yang kalau dia memenuhi prinsip logika atau pikir. Pokoknya dia maunya berbeda seperti anak saya nomor 3, semuanya GBI, dia gak mau GBI. Semuanya Singapura, kuliahnya dia gak mau Singapura. Seragaman, dia paling gak suka keragaman, dia gak mau seragam. Itu orang tipenya kontra.
Untung, ada orang yang mengambil keputusan kalau maunya untung. Ibu punya suami, otaknya tipe untung. Gimana cara menyuruh dia supaya dia memberi? Ya, mana bisa pakai logikanya dia. Papa, memberi itu menguntungkan loh. Keuntungan pertama, kita merasa enggak miskin-miskin banget. Karena kita melihat orang susah, lalu kita tolong. Kita merasa susah, kita melihat orang kaya terus. Sesusah-susahnya kita, ada yang lebih susah. Waktu kita memberi itu kita dapat keuntungan, perasaan yang lebih baik. Yang kedua, keuntungan memberi adalah ketika pemberian itu tepat pada pihak yang tepat. Dia begitu bahagia, coba kamu rasakan nanti kebahagiaannya melihat orang bahagia. Yang ketiga, keuntungan memberi adalah suatu saat pasti ada yang orang kita tolong itu akan sukses. Dan siapa tahu kita hidup ini kan gak tentu. Bahkan mungkin kita gak ngalami apa-apa yang butuh pertolongan, tapi anak kita mendapat kemudahan. Yang keempat, keuntungan memberi. Jadi kita ngomong keuntungannya, orang yang otaknya untung akan memberi loh. Tapi jangan begini, Pak, yuk kita pelayanan, untungnya apa? Yuk Pak kita direkret, untungnya apa? Pak sekali-kali memberi, untungnya apa? Lalu ibu marah, untung terus, hidup ini gak harus cari untung, memberi, hidup ini harus memberi. Otaknya tipe untung, dia ngomong begitu, dia akan berkata dalam hati, setan ya sudahlah. Orang gak punya otak. Itu suami akan berkata begitu. Kenapa? Ibu pakai logikanya ibu bahwa hidupnya harus memberi. Betul, itu logika yang betul. Tapi suami ini otaknya tipe untung. Maka supaya dia memberi, berikan penjelasan, untungnya memberi. Maka si pelit pun akan memberi. Karena berbagai keuntungan tadi itu namanya berbicara dengan menggunakan otak lawan bicara. Maka kita bicara masuk terus gitu ya. Tapi saya sampaikan ini nggak dijelaskan detail bahwa otaknya aja beda. Maka ini akan menjadi seperti setan kalau kita nggak paham. Begitu kita paham, bukan setan dia. Berikutnya lagi, terakhir sebelum kita tutup dengan kesimpulan. Bahasa cintanya juga beda-beda. Jadi orang bisa merasa menikahi setan, anaknya setan karena kita nggak paham bahasa cintanya. Bapaknya sebagai laki-laki bahasa cintanya memberi. Dia berikan anaknya internet terbaik, sekolah terbaik, biaya terbaik, mobil terbaik. Dia berikan istrinya juga pemberian yang terbaik. Tapi istri sama anak ini sama serupa, satu tipe. Bahasa cintanya kebersamaan yang berkualitas. Jadi si anak lihat temennya yang gak kaya sih. Papamu sayang kamu ya. Sepedaan bareng, mancing bareng. Dia merasa bapaknya gak cinta dia. Karena bapaknya bahasa cintanya memberi. Dia curhat sama temennya. Lah bahaya juga kalau istrinya merasa gak dicintai. Suaminya merasa dicintai. Tapi istri bahasa cintanya apa? Kebersamaan yang berkualitas. Jadi dia curhat sama sopirnya. Papa, apa suamiku tuh gak cinta aku. Dia gak pernah nganter. Ya nganter kamu. Konslet lah sama si sopir. Karena kita menganggap dia setan. Padahal enggak. Bahasa cintanya berbeda. Begitu kita belajar. Oh maka tanpa pengetahuan umat binasa. Begitu ngerti. Oh dia bukannya gak cinta. Memang dia mencintai dengan cara seperti itu. Kita paham. Ketika kita paham, damai sejahtera, sorga itu muncul. Saya tutup dengan kalimat ini, quote yang keempat. Ketika keluarga tidak saling memusuhi dan menyerang pribadi, namun saling melengkapi, maka cinta pasti bersemi. Sorga bukan kalau saya salah menikah. Coba saya gak nikah sama satu itu ya, nikah sama. Sorga bukan kalau ganti pasangan. Aduh kalau suami saya berubah begini-begini. Enggak, sorga bukan kalau pasangan berubah. Sorga kalau kita bersikap sebagai anak kerajaan sorga. Kita memandang orang lain, lihat baiknya. Apa baiknya Pak? Suami saya galak Pak, kasar. Dia disiplin, dia tegas, dia komitmen. Aduh Pak, suami saya itu Pak ceroboh, pelupa Pak, enggak teliti, enggak rapi, banyak ngomong. Oke, orang banyak ngomong temannya baik, pandai dagang, kreatif dia. Wah anak saya Pak leletnya minta ampun Pak. Orang lelet biasanya sabar. Ya kan? Udah Pak dia pelupanya minta ampun Pak. Itu anak saya nomor 3 lupanya minta ampun. Servis laptopnya ketinggalan, ke airport pasportnya ketinggalan, ke sekolah tasnya ketinggalan. Loh kalau ke pasar tasnya ketinggalan, ke sekolahan tasnya ketinggalan. Orang yang lupanya minta ampun itu temannya banyak banget. Kenapa temannya pandai bergaul? Karena dia pandai mengampuni. Kenapa pandai mengampuni? Karena memang lupa. Tapi saya dengan mata Tuhan, dengan mata cinta Tuhan, kasih Tuhan, saya bisa melihat anak-anak saya sisi baiknya. Dan saya menganggap rumah saya sorga. Sebelum mereka berubah.
Jadi sorga itu kalau kita punya sorga. Tuhan Yesus ada di hati kita. Kita bawa Tuhan Yesus ini, hati kasih ini mengalir ke keluarga kita. Kita robah yang bukan sorga serasa sorga. Maka kita akan merasa bahwa Tuhan itu baik. Kebaikannya mengikut. Ya pokoknya begitulah lagu baru. Haleluya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa.